Sesungguhnya saya mengetahui dan telah mendapatkan kabar bahwa upaya untuk melakukan politisasi dan menjadikan saya sebagai objek di dalam berbagai putusan Mahkamah Konstitusi dan putusan Mahkamah Konstitusi terakhir maupun tentang rencana pembentukan Majelis Kehormatan MK. Namun, meski saya sudah mendengar ada skenario yang berupaya untuk membunuh karakter saya, tetapi saya tetap berbaik sangka. Saya tetap memenuhi kewajiban saya sebagai Ketua MK untuk membentuk Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi sebagai bentuk tanggung jawab amanah jabatan yang diembankan kepada saya selaku Ketua Mahkamah Konstitusi. Saya minta klarifikasi dari Prof. Jimli, betulkah memang sudah ada desain awal untuk membentuk MK-MK, Prof? Ya mungkin juga, saya tidak tahu ya, kita kan orang luar. Meskipun saya pendiri, tapi kan kita tidak bisa ikut campur masalah dalam tanda petik ya, politik internal. Saya rasa maksudnya itu politik internal bersembilan itu. Tapi tidakkah kemudian Prof. Jimli menjadi bagian dari politisasi internal itu? Saya diminta itu sebulan sebelum pelantikan pembentukan MK-MK. Saya dengar mereka bilang 9 hakim sudah sepakat meminta saya. Tapi saya berusaha untuk menolak. Saya bilang yang lain aja karena saya kan di DPD. Oke, Prof, kalau begitu saya ingin mencoba mempertanyakan apa yang menjadi bahan perlawanannya mantan Ketua MK, yaitu memang MK-MK ini dibikin sebagai upaya politisasi untuk berusaha membuat dirinya menjadi Ketua MK yang seolah-olah bersalah, padahal dia sudah melakukan pengabdiannya dengan baik. Iya, padahal sebenarnya begini, sejak di undang-undang tentang MK yang baru gitu ya, memang diatur, ditentukan ada majelis kehormatan dan sifatnya permanen, diaturnya begitu. Kemudian peraturan Mahkamah Konstitusi untuk menjabarkan tentang MK-MK itu sudah terbit bulan Februari, ya kan? Nah, isu mengenai usia calon presiden ini kan sudah 3 bulan, sehingga Profesor Denny Indrayana itu menyampaikan laporan pertama kali bulan Agustus, ya kan? Nah, mereka baru mengadakan rapat untuk memilih, ya kan, menentukan saya diminta itu bulan September. Oke, artinya Prof. Jimli maksud saya begini, menjawab bahwa karena MK-MK ini dikatakan oleh Pak Anwar Usman adalah sudah didesain dari awal untuk pembunuhan karakter seorang ketua MK. Ya didesain dari awal benar di undang-undang. Cuma untuk membunuh karakter mungkin itu begini, saya rasa siapapun ya yang mengalami seperti Pak Anwar itu kan secara psikologis ya kan reaksi pertamanya itu nggak terima. Itu manusiawi saja. Tapi dari statement beliau itu saya perhatiin tidak ada satupun kata-kata yang mengatakan tidak menghormati dan keharusan menjalankan putusan MK-MK. Nah buktinya sekarang dia ikut dalam tetapi pemilihan. Ada kalimat juga pantang mundur. Apakah ini artinya pantang mundur, dia tidak akan mengundurkan diri sebagai hakim konstitusi, ada desakan untuk mundur, artinya pantang mundur dia akan stay di Mahkamah Konstitusi? Ya bisa juga begitu, bisa juga, tapi bisa juga bukan soal jabatan ya. Jadi dari anggota pokoknya tidak akan mundur karena desakan itu tadi. Ya. Tapi kan setelah dia dipecat tidak lagi atau ketua. Diberhentikan sebagai ketua MK, maka seorang Anwar Usman hanya sebagai hakim konstitusi. Hakim biasa. Atas desakan supaya ia mundur, itu ia menjawab desakan itu dengan mengatakan pantang mundur, ya, tetap menjadi hakim konstitusi. Tapi sebenarnya Pak Prof. Jimli ini sebenarnya seorang ketua MK yang telah disidang terbukti berbuat atau melakukan pelanggaran berat.